Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, teman-teman. Analis saham syariah. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas secara sepintas saja review ringan soal saham dari Bank BSI dengan kode saham BRIS. Jadi sebelum merger, ini adalah kode BRIS ini kode saham BRI Syariah. Tapi setelah merger BNI Syariah, kemudian BSM Syariah dan BRI Syariah digabung, jadilah dia menjadi Bank BSI dengan kode tetap menggunakan kode BRIS. Oke, sebenarnya yang mau kita bahas di sini karena berhubung BSI ini sempat kena hack, lalu kemudian Erick Thohir melakukan perombakan di direksi dari Bank Syariah Indonesia. Nah, kita akan lihat peluang dari atau prospek dari saham BSI ini. Kita lihat dari beberapa data keuangan. Yang pertama kita gunakan total sales-nya dulu. Jadi total sales atau penjualan dari BSI atau kode saham BRIS ini itu 960 miliar. Jadi teman-teman kita gunakan data kuartal pertama di 4 tahun terakhir, dan yang paling terakhir adalah tahun 2023. Dimulai dari kuartal 1 2020 itu 960 miliar, kemudian naik menjadi 4,4 triliun pada tahun 2021, dan ini memang karena terkait setelah merger otomatis penjualannya juga akan naik karena ini gabungan dari 3 bank. Jadi data penjualan atau sales yang dilakukan oleh perusahaan itu kemudian digabung, dan inilah hasilnya dari 4 periode di kuartal yang sama. Jadi kita gunakan kuartal 1 tahun 2020 sampai 2023 tanpa disetahunkan. Dari sini teman-teman bisa melihat bahwa total sales atau penjualan itu naik dari waktu ke waktu, sehingga ini sebenarnya salah satu indikator bahwa saham ini kalau ditanya apakah prospek saham BSI untuk jangka panjang itu cocok atau tidak, nah itu sudah pernah kita bahas teman-teman, bahwa di antara saham-saham yang cocok untuk jangka panjang itu seperti saham yang bergerak di bidang keuangan, utamanya untuk bank, karena yang namanya bank dari tahun ke tahun asetnya pasti akan terus bertambah, dan tentunya total sales, penjualan, dan net income-nya juga akan terus naik. Oke, kita lihat di net income-nya dulu. Jadi net income itu laba bersihnya 75 miliar. Ini sama dengan tadi teman-teman di kuartal 1 tahun 2020. Jadi ini kuartal 1 tahun 2020, kemudian kuartal 1 tahun 2021 itu naik menjadi 741 miliar, dan di kuartal selanjutnya, di kuartal yang sama di tahun selanjutnya, di 2022 itu 987 miliar, dan akhirnya saat ini yang terbaru di tahun 2023 net income BRIS ini mencapai 1,4 triliun. Jadi kenaikannya cukup signifikan teman-teman. Kalau kita bandingkan di tahun 2022 atau di tahun 2021 itu naik hampir 100% ya net income-nya. Jadi saya pribadi kalau teman-teman memang mencari saham untuk jangka panjang, maka BRIS ini bisa jadi salah satu rekomendasi kita, karena yang pertama dari sisi prospek ya, Erick Thohir sendiri menargetkan bahwa BRIS ini tidak saja menjadi bank syariah terbesar di Indonesia targetnya, tapi juga secara global di seluruh dunia,
sebisa mungkin asetnya naik dari waktu ke waktu. Nah, kalau asetnya naik, otomatis jumlah dana yang yang dipinjamkan. Jadi yang dana yang digunakan untuk diputar kembali dalam bisnisnya tentunya akan lebih besar, dan pastinya total sales akan naik dan juga akan diikuti dengan net income yang juga akan terus naik dari waktu ke waktu. Jadi memang seperti itu teman-teman. Yang namanya saham perbankan itu selama kinerjanya baik, prospeknya juga baik, dan dikelola oleh manajemen yang baik, pasti asetnya akan naik dari waktu ke waktu. Ini pengalaman saya juga bekerja di lembaga keuangan. Selama dia keuangannya sehat, dikelola dengan baik, maka pasti akan naik terus. Laba bersihnya naik, penjualannya naik, asetnya juga akan naik terus. Sehingga kalau dulu BCA yang dihargai sangat murah, sekarang sudah sekian kali lipat naiknya, karena itu tadi bahwa aset perbankan itu pasti akan naik dari tahun ke tahun. Oke, selanjutnya PBV saat ini itu 2,2 dan PER-nya, price to earning per share-nya itu 13,7. Jadi kalau dari sisi valuasi ini dulu itu bahkan sempat mencapai 0,4 kali PBV terendahnya, sedangkan PBV tertingginya itu 4,1 kali. Kalau kita lihat bahwa PBV 2,2 ini standar untuk saham-saham BUMN, jadi ini tidak bisa kita katakan murah. Memang secara relatif kalau di bawah 1 murah, di atas 1 kali itu mahal, tapi kita tidak bisa hanya melihat valuasi relatifnya, tapi kita lihat dari sisi kinerja. Karena yang pertama ini adalah saham plat merah, sekalipun mungkin definisi plat merah yang sudah kita bahas bahwa BUMN itu nantilah kita bahas itu. Intinya PBV 2,2 ini tidak bisa kita katakan murah, tapi juga tidak bisa kita katakan mahal, karena secara histori PBV tertingginya pernah mencapai 4,1 kali. Kalau PER ini sendiri teman-teman, kalau bisa dapat di bawah 15 itu masih tergolong murah. Dan faktanya saat ini 13,7 kali. Karena memang BRIS ini sahamnya dalam secara grafiknya ini memang lagi turun saat ini. Dan kalau masuk di saat ini memang masih tingkat keamanannya masih baik dibanding teman-teman masuk di harga yang tertingginya sebelumnya. Jadi kemudian kita lihat coba di return on equity-nya. Jadi return on equity juga naik dari waktu ke waktu. Ini kita lihat dari kuartal 1 2020, 21, 22, dan 23. Ini naik sebenarnya signifikan sekali teman-teman. Sekalipun tidak terlalu tajam kenaikannya, tapi ini menandakan kalau saya pribadi PBV di atas 10% itu sudah cukup baik, sedangkan PBV di atas 30% itu sudah cukup bukan cukup baik lagi, tapi sangat memadai untuk kemudian kita bisa lirik sahamnya. Dengan kenaikan yang naik dari waktu ke waktu, dan ini menandakan bahwa saham ini adalah saham yang bergerak di bidang keuangan yang layak untuk jangka panjang. Tapi untuk analisis jangka panjangnya kita belum siapkan untuk BRIS teman-teman. Bagi yang tertarik silahkan komentar di bawah. Nanti kalau memang banyak yang membutuhkan akan kita buat lagi analisis apakah layak untuk jangka panjang atau tidak. Oke teman-teman, kita lihat dulu dari sisi harga BRIS. BRIS ini BRIS di harga 1.700. Jadi ini teman-teman, ini ada
kenaikan yang signifikan mulai dari 1 Juli ya, mulai naik kembali dan, memang kalau saya pribadi di harga ini masih ada risiko yang, mungkin teman-teman bisa, eee, dapatkan kalau masuk saat ini dengan dana full. Tapi kalau dilakukan secara bertahap itu mungkin, masih aman-aman saja. Tapi kalau teman-teman memang berharap untuk keuntungan yang lebih tinggi, jauh lebih baik untuk bersabar dulu. Saya pribadi tidak pernah memprediksi untuk kapan saham itu akan naik, tapi dari sisi valuasi memang belum, terlalu murah, hanya memang ini adalah saham BUMN sehingga, dengan PBV 2,2 kali itu juga tidak bisa kita katakan mahal, karena secara kinerja juga bertumbuh dari waktu ke waktu. Nah, sebagai kesimpulannya, teman-teman melihat grafik ini, saham ini pernah naik, di angka tertingginya itu, 3.600, kemudian pernah sempat naik 2.600, dengan harga 1.700 itu murah secara histori, tapi secara valuasi relatif mungkin masih mahal. Bagi seorang Lo Keng Hong, saya bisa pastikan tidak akan membeli saham dengan PBV di atas 2 kali. Biasanya dia akan mencari PBV di bawah 1 kali. Tapi untuk saham BUMN biasanya PBV di bawah 1 kali itu sangat jarang, terutama saham-saham yang berkinerja baik. Nah, sebagai kesimpulannya, saya pribadi menganggap bahwa dengan harga 1.700 itu, standar, tidak bisa kita katakan murah ataupun mahal. Tapi yang menarik karena saham ini sempat naik di angka tertingginya, kemudian turun dan mulai berbalik arah. Entah teman-teman mau masuk di saham dengan harga seperti ini atau tidak, itu keputusan masing-masing. Saya tidak rekomendasi beli untuk saat ini, karena masih ada, resiko yang bisa teman-teman hadapi kalau masuk di saat ini. Tapi juga saya tidak mengatakan bahwa saham ini tidak akan naik kembali seperti di tahun 2021 di harga 2.600-an, karena sekali lagi bahwa tidak harga saham tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja atau valuasinya, tapi juga bisa dipengaruhi oleh faktor pasar dan sentimen positif ataupun negatif yang beredar di berbagai media sosial. Oke teman-teman, silahkan putuskan apakah tertarik untuk membeli BSI atau tidak, tapi disclaimer on. Apapun yang Anda putuskan, kalau Anda untung maka Anda akan menikmati sendiri untungnya, tapi kalau Anda rugi, Anda juga yang akan menanggung sendiri kerugiannya. Kami sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian yang Anda alami, karena ini adalah salah satu referensi saja, bukan rekomendasi mutlak yang harus teman-teman ikuti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.